warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Musyawarah sebagai sarana menjaga persatuan dan kesatuan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas yang memiliki berbagai macam suku, budaya, agama, bahasa daerah yang sangat berharga. Tetapi karena banyaknya perbedaan tersebut menyebabkan Indonesia rentan terjadinya konflik yang dapat mengancam kesatuan dan kesatuan. Padahal kesatuan dan kesatuan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi sebuah negara. Karena persatuan dan kesatuan merupakan kunci pokok dasar sebuah negara dapat berdiri dan tidak mudah terpecah belah. Persatuan dan kesatuan harus dijunjung di masyarakat agar tercipta masyarakat yang tertib dan damai. Seperti pada peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan akan membuat kita utuh dan perpecahan akan membuat kita runtuh. Kita sebagai generasi muda harus dapat memupuk semangat persatuan dan kesatuan untuk masa depan bangsa dan untuk generasi penerus kita. Salah satu perbedaan yang ada di Indonesia yang dapat menyebabkan persatuan dan kesatuan tidak berjalan dengan baik adalah perbedaan pendapat. Walaupun terlihat sepele, perbedaan pendapat yang tidak diselesaikan dengan baik akan menyebabkan konflik dan perselisihan di masyarakat. Konflik dan perselisihan tersebut akan menyebabkan keutuhan negara kita terganggu. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi perbedaan tersebut yaitu dengan musyawarah. Dengan musyawarah tidak hanya perbedaan pendapat yang dapat diselesaikan, tetapi juga permasalahan yang ada di lingkungan sosial, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dapat juga diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah bertujuan untuk menyelesaikan masalah bersama tanpa adanya dominasi suatu pihak sehingga tidak ada pihak yang kalah dan menang. Dalam musyawarah kita diwajibkan untuk menjaga etika dan sopan santun, tidak berbicara kasar, jika ingin berpendapat, tidak menyela pendapat orang lain, dan berpendapat dengan penuh tanggung jawab. Pada era sekarang ini, musyawarah perlu dilakukan dalam penyelesaian masalah, seperti pada Pancasila Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan juga pada pasal 28E ayat 3 yang berbunyi kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Juga ditegaskan lagi pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan berpendapat. Sejarah mencatat metode musyawarah telah dilakukan para pendiri bangsa kita, seperti pada masa Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, dan pada sidang BPUPKI untuk menentukan bentuk negara. Musyawarah tidak hanya untuk menyelesaikan pendapat. Dengan menggunakan musyawarah, kita dapat ikut andil dalam melestarikan budaya kita. Jadi musyawarah harus kita ajarkan sejak kecil pada anak kita. Pengajaran tentang musyawarah dapat dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Contohnya pada SD, anak diajarkan untuk membuat jadwal piket dan peraturan kelas dengan musyawarah kelas.
Hal tersebut mengajarkan anak untuk bisa bertanggung jawab dan untuk membangun kerukunan antar sesama teman. Dengan musyawarah kita memperoleh banyak manfaat. Yang pertama, dengan musyawarah penyelesaian masalah menjadi lebih mudah. Kedua, dengan musyawarah kita melatih emosi kita. Ketiga, dengan musyawarah kita akan melatih untuk mengeluarkan pendapat atau ide yang kita miliki. Keempat, dengan musyawarah kita juga akan mendapatkan nilai kebersamaan dengan sesama anggota musyawarah. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai generasi penerus bangsa harus dapat memanfaatkan perbedaan yang kita miliki sebagai kekuatan untuk mempersatukan bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi semakin maju, tentram, dan damai. Perbedaan bukan berarti harus diselesaikan dengan konflik, tetapi perbedaan inilah yang harusnya menjadikan kita lebih bersatu dalam keberagaman. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan musyawarah, kita akan menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga akan terciptanya negara yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.